Ketika setan gagal untuk membuatmu menjadi buruk, maka ia akan berusaha membuatmu merasa baik. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya komandan dari tim pasukan khusus Amerika yang bernama Ava Winter yang sedang menyamar di sebuah pesta tepatnya di Las Vegas, Amerika. Target Winter dan timnya adalah seorang penjual senjata berbahaya bernama Ivan Kozlov. Winter menyamar menjadi wanita seksoi di pesta tersebut agar dia bisa mendengar pembicaraan si Ivan dengan antek-anteknya. Mereka menyebut sudah mempersiapkan hidangan pembuka, dan Ivan sendiri mengatakan ada hidangan utama lainnya. Singkat cerita, Ivan menemui para pembelinya. Disinilah dia menunjukkan sebuah koper yang berisi senjata penghancur berbahan dasar nuklir hingga 5 kiloton. Senjata ini mampu menghancur leburkan kota Las Vegas dan tidak mudah terdeteksi. Setelah pria bernama Chen memastikan keasliannya, Ivan menerima pembayaran senjata tersebut dari pembelinya. Ivan baru menyadari ponselnya telah disadap oleh Ava Winter, dan saat itulah tim pasukan khusus Amerika langsung menyergap. Dari atas helikopter tempurnya, Paul Yang memaksa Ivan Kozlov dan antek-anteknya untuk meletakkan senjata. Karena mereka menolak, ini yang terjadi. Dari atas menara, anggota yang bernama Angela Gomez melepaskan peluru dari snipernya untuk membantu tim. Para penjahat ini dibabat habis tanpa ampun. Sedangkan Kozlov melarikan diri. Winter dibantu Chad McKnight memburu Kozlov yang kabur ke salah satu kamar. Karena pintunya terbuat dari lapis baja, komandan tim pasukan khusus ini menugaskan ahli IT yang dijuluki teknisi bernama Maya Lerner untuk membuka pintu tersebut. Ivan yang tidak mau menyerah langsung mengaktifkan peledak nuklir itu. Tak gentar dengan ancamannya, ini yang dilakukan Winter. Karena peledak tersebut sudah diaktifkan, tim memanggil ahli penjinak yang bernama Haggerty. Tingkahnya mungkin konyol dan kocak, tapi dia ahli di bidang penjinakan bahan peledak. Di tengah waktu yang terbatas, Haggerty malah memutar musik yang membuat Winter sangat kesal. Terlihat tangan kanan Haggerty menyisakan satu jari. Akhirnya dia berhasil menjinakkannya. This guy! Tim pasukan khusus ini merayakan kemenangan karena berhasil menuntaskan misinya setelah berbulan-bulan lamanya mereka mengintai Ivan Kozlov. Winter menugaskan timnya untuk kembali ke markas masing-masing. Tapi McKnight mengajak mereka semua untuk menggelar pesta menggunakan uang operasional yang mereka terima. McKnight beralasan mereka berada di kota terbaik Amerika, yaitu Las Vegas. Tidak bisa menjanjikan akan hadir, Winter akan menghubungi timnya. Kembali ke hotel, Winter mengingat kembali saat dia dilamar oleh pacarnya. Belum terungkap apa yang sebenarnya terjadi karena terlihat Winter merasakan kesedihan. Dan inilah komandan Winter sekaligus direktur CIA yang bernama James Langdon. Dia berterima kasih karena Winter berhasil menuntaskan misinya. James pun menyebut Winter belum sempat bergabung karena sibuk menyelesaikan misi ini. Dia memberinya cuti liburan untuk Winter dan timnya. You're officially on vacation. Singkat cerita, McKnight dan rekan-rekannya menggelar sebuah pesta yang dipenuhi dengan adegan dolar kuning. Di sisi lain, Maya menaruh rasa sukanya kepada McKnight. Sementara itu, Ivan Kozlov ditempatkan di fasilitas rahasia CIA yang berada di Gurun Mojave. Winter memutuskan untuk hadir dalam pesta yang digelar oleh timnya. Mereka minum dan bermabuk-mabukan, bahkan mengonsumsi narkoboy. Di sisi lain, di sebuah fasilitas rahasia CIA, tim sedang menguji bahan peledak yang dirampas dari tangan Kozlov untuk mengecek kandungan uranium isotop.
Kembali ke pesta, Mike Knight dan rekannya si Black Trunk beradu kemampuan bergulat untuk menjatuhkan satu sama lain. Tapi Mike Knight tidak berhasil menumbangkan pria kulit hitam ini. Giliran Winter yang ditantang untuk menjatuhkan Black Trunk dan rupanya komandan tim pasukan khusus ini berhasil menumbangkannya dengan mudah. James terkejut setelah mendapat laporan dari anak buahnya bahwa bahan peledak yang dirampas dari si Ivan hanya berjumlah sedikit. Ivan memiliki uranium yang mampu meluluhlantahkan Las Vegas. Dia menyuruh asistennya untuk menghubungi kembali Winter. Karena terlalu mabuk, Winter menemui Mike Knight di dalam kamarnya dan setelah itu mereka pun celepot. Singkat cerita, Winter mendapat pesan dari komandannya terkait sebuah pesan yang dikirimkan oleh anteknya si Ivan Kozlov yang menyebut nuklir aslinya masih berada di tangan mereka yang akan meledakkan kota Las Vegas jika Kozlov tidak dilepaskan dari penjara CIA. Sementara itu, Maya memilih pergi dari pesta setelah dia kecewa Winter menjalin hubungan dengan Mike Knight. Winters kembali mengumpulkan timnya karena James Langdon ingin melakukan video call dengan mereka semua. Winter dan timnya baru mengetahui bahwa kandungan uranium isotop di dalam bahan peledak tersebut hanya sedikit. James sempat terkejut karena melihat ada onta di belakang mereka. Mau tidak mau, Winter dan timnya harus kembali bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Mereka diberi waktu 7 jam untuk menemukan nuklir tersebut. Winter mengingat kembali ucapan Ivan Kozlov yang mengatakan ada hidangan utamanya, yang berarti itu adalah nuklir asli masih disembunyikan oleh para penjahat. Maya yang tidak bersama tim memilih santuy seorang diri di sebuah bar karena kecewa dengan komandannya. Bahkan dia menolak panggilan Winter. Seorang wanita kulit hitam bernama Saronda mengajak Maya untuk pergi ke klub malam. Untuk menemukan nuklir aslinya, menurut Winter tidak mudah membuka mulutnya si Ivan Kozlov karena ayahnya agen KGB. Dia tahu hal seperti ini akan terjadi. Karena nuklirnya masih berada di luar sana, kini tim harus kembali mulai dari awal. Saronda bagian dari anteknya Ivan Kozlov yang sengaja mendekati Maya. Scene berpindah ke pangkalan udara Cannon, New Mexico. 6 bulan sebelumnya, para anggota tim pasukan khusus yang berasal dari berbagai lembaga berkumpul untuk mendapat arahan dari Direktur CIA. Jika Mike Knight, Black Trunk, hingga si sniper Angela Gomez berasal dari Angkatan Darat, berbeda dengan Maya yang berasal dari NSA. Sedangkan Paul yang berasal dari Angkatan Udara. Kemudian Hegarty berasal dari Kompi Penjinak Bahan Peledak. Pertama kalinya mereka semua bertemu. Di sini James mengatakan mereka semua dipilih untuk bergabung dengan unit elit taktis rahasia yang dibentuk oleh CIA. Mereka semua dipilih dari orang-orang terbaik untuk memerangi ancaman baru, khususnya perangkat nuklir portable yang sangat berbahaya. James memperkenalkan pimpinan operasi ini, yaitu agen Winter. Disinilah Winter membeberkan tentang kelompok teroridau sekaligus mafia perdagangan senjata ilegal bernama Ivan Kozlov. Dan ayahnya adalah Dmitry Kozlov, mantan agen KGB yang memiliki akses ke tempat penyimpanan nuklir Uni Soviet. Ayahnya si Ivan telah dilumpuhkan oleh Amerika dalam serangan udara tahun 99, tapi istrinya pun ikut menjadi korban. Karena itu, Ivan Kozlov memendam amarah dan dendam kepada Amerika atas kematian orang tuanya. Ivan berencana menjual bahan peledak nuklir itu ke penawar tertinggi. Jika itu terjadi, akan ada jutaan nyawa warga Amerika yang menjadi korban. Inilah tujuan unit tim pasukan khusus ini dibentuk untuk menangkap si Ivan sekaligus menemukan bahan nuklir berbahaya itu. Dan kini, Winter bersama timnya sedang berada di atas helikopter menuju Gurun Muzaffe untuk menginterogasi Ivan Kozlov. Keributan terjadi di antara mereka karena si Trunk memperebutkan keripik yang dimakan oleh si Gomez. Mendarat di penjara rahasia CIA, mereka disambut oleh kolonel. Sedangkan si Hegarty harus dibopong oleh si Trunk karena terlalu banyak mengonsumsi narkoboy. Winter sendiri lupa dia tidak membawa Maya. Maya sengaja dicekoki dengan miras agar si Saronda bisa mengorek informasi tentang unit pasukan khusus. Kembali ke Winter yang sempat bertemu dengan wanita bernama Lana. PSK yang ditangkap karena mengonsumsi banyak narkoboy dan dekat dengan Ivan Kozlov. Tak banyak informasi yang bisa Winter dapatkan dari si Lana. Singkat cerita, Winter langsung menemui Ivan Kozlov untuk membuatnya bicara di mana nuklir aslinya dia sembunyikan.
Sesuai perkiraan Winter, tak mudah untuk mengorek informasi dari si Ivan Kozlov. Winter lalu mengorek informasi dari anteknya yang bernama Chen. Sedangkan McKnight yang geram dengan interogasi lembut yang dilakukan Winter langsung menemui si Ivan untuk membuatnya bicara dengan mode yang lebih kasar. Rupanya Winter yang cerdas merekam saat si Ivan menyebut Chen sebagai pria dungu. Rekaman tersebut lalu diperdengarkan kepada Chen agar dia benci kepada Ivan dan membeberkan informasi tentang tempat persembunyian nuklir aslinya. Di sini Chen mengungkapkan tentang kurirnya si Ivan Kozlov yang menyembunyikan peledak nuklir tersebut. Chen mengaku bisa memberikan lokasi mereka jika Winter memberikan ponselnya. Tapi sebelum itu, Chen meminta kekebalan penuh yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Sementara itu, Paul yang mendapat masalah karena Haggerty akan sadar dalam waktu 12 jam ke depan. Padahal mereka membutuhkan ahli penjinak peledak itu sesegera mungkin. Tak bisa menahan diri lagi, McKnight menghajar habis-habisan Ivan Kozlov agar membeberkan lokasi nuklirnya. Setelah mendengar bunyi alarm, Winter dan rekan-rekannya segera menghentikan McKnight sebelum membunuh si Kozlov. Rupanya, McKnight sedikit mendapatkan informasi yang dikatakan oleh si Ivan, bahwa orangnya lolos dari penangkapan tim pasukan khusus. Disinilah Winter mengingat kembali anak buah si Ivan yang memiliki telinga burik. Terlihat si burik berkumpul dengan anak buah Ivan lainnya. Lantas dia menghubungi Saronda yang mendekati Maya untuk melenyapkannya. Ivan menghajar petugas dan mencoba melarikan diri. Rupanya dia sudah membunuh Chen tanpa sepengetahuan tim. Diam-diam Saronda mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya Maya. Winter dan tim berhasil mendeteksi ponselnya Maya yang berada di klub erotis. Mereka akan pergi menggunakan helikopter. Aksi kocak terjadi ketika Winter tidak kuat menahan pipis lagi. Haggerty yang masih tidak sadar bergelantungan dipegang oleh McKnight. Saronda gagal memberikan minumannya kepada Maya karena dia alergi jeruk. Maya pun pergi dengan si pria penari erotis. Tak berselang lama, tim mendaratkan helikopternya di depan klub malam tersebut. Winter menciduk Saronda yang berniat menembak Maya. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Maya yang tidak tahu Saronda akan membunuhnya, dia malah menghalangi Winter yang ingin melumpuhkan si Saronda. Penjahat ini berhasil kabur, tapi tim langsung mengejarnya. Tak main-main, ternyata si Saronda membawa RPG. Tembakannya hampir mengenai mobil yang digunakan oleh tim. Wanita ini kembali melepaskan tembakan. Untung saja Paul datang tepat waktu. Maya sendiri berhasil meretas ponselnya si Chen untuk menemukan lokasi si telinga burik. Winter dan tim kini fokus memburu si telinga burik yang diketahui bernama Litvin. Mereka akan membuntuti anteknya si Ivan Kozlov itu agar bisa menemukan peledak nuklirnya. Sementara itu, Litvin sendiri dihubungi oleh pembelinya karena barang pesanannya belum dia dapatkan. Litvin berjanji pengiriman akan tetap dilakukan meski jadwalnya berubah. Tim membuntuti si Litvin mengikuti arahan dari Paul yang mengawasinya dari udara. Tim masuk ke dalam kasino yang berada di Las Vegas. Winter mengarahkan anggotanya agar tidak terlalu dekat dengan target karena bisa jadi dia mengenali mereka. Ketika si Litvin memesan mie gacoan, Winter menugaskan Maya untuk meretas atau mengidentifikasi wajah pelayannya, memastikan apakah wanita itu pelayan biasa ataukah dia bagian dari sindikat mafia Rusia. Setelah diidentifikasi, ternyata dia hanya penjual mie gacoan biasa. Sementara itu, Paul mendapat informasi dari istrinya bahwa anak mereka pergi ke Las Vegas. Paul terkejut karena kota ini terancam akan diledakkan oleh penjahat. Pengintaian Winter sempat terganggu oleh seorang pria yang mengira dia sebagai PSK yang sedang melirik pria kaya raya. Tim kembali bergerak setelah melihat Litvin pergi dari kasino tersebut. Tim mengejar si Litvin yang naik ke lantai 19. Karena masih di lantai 2, McKnight memutuskan untuk berlari menaiki anak tangga. Litvin masuk ke salah satu kamar yang diisi oleh mafia Amerika. Litvin mengaku membutuhkan pesawat yang dia butuhkan dan sepertinya untuk membawa kabur Ivan Kozlov. Litvin sempat menghubungi sopirnya, tapi sopir tersebut melihat ke arah helikopter. Dia pun langsung pergi tanpa membawa Litvin.
Karena si Litvin kembali ke lobi, McKnight dan Winter kembali turun untuk mengejarnya. Tim mulai kehilangan jejak si Litvin. Akhirnya Gomez melihat si Litvin dari atas. Karena kepalanya terganggu efek narkoboy, Gomez gagal membidik si Litvin. Maya sempat mencegat Litvin yang membawa pistol. Di luar dugaan, ada kelompok lain yang menculiknya. Mereka membawa pergi si Litvin. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Lana, Winter dan timnya bergerak ke sebuah gudang yang diduga sebagai tempat Litvin disekap. Sepertinya mereka orang yang ingin membeli senjata nuklir merasa kecewa karena Litvin membatalkan kesepakatan. Bos pimpinan mereka diketahui bernama Mad Dogs. Tiba di lokasi, tim melihat mobil yang sebelumnya digunakan untuk membawa Litvin. Lalu tim mengambil persenjataan. Litvin disiksa habis-habisan oleh Mad Dogs dan anak buahnya agar dia menyerahkan senjata nuklir tersebut. Karena tidak mau memberitahu di mana nuklirnya, telinganya si Litvin mulai disayat. Tak berselang lama, tim masuk ke dalam gudang tersebut hingga baku tembak pun terjadi. Satu persatu para penjahat ini dilumpuhkan. Karena sudah tersudut, Litvin meminta Mad Dogs untuk membebaskannya sebelum tim pasukan Amerika menangkapnya. Dia berjanji akan memberitahu di mana lokasi nuklir tersebut. Ternyata mereka berhasil melumpuhkan Trang dan Lana dan membawanya sebagai sandera. Karena efek narkoboy, Gomez lagi-lagi kehilangan kemampuannya sebagai sniper ulung yang tidak pernah meleset. Tak hanya Thomas, ternyata Paul pun mengalami halusinasi akibat narkoboy yang dia konsumsi. Alhasil, ini yang terjadi. What the fuck? You just pull the fucking cat! Are we gonna crash? Tim! Winter dan timnya selamat meski helikopter mereka terjatuh. Haggerty masih tidak sadarkan diri meski mendapat guncangan yang hebat. Mereka terdampar di wilayah entah berantah tanpa ada sinyal ponsel sama sekali. Tim terpaksa harus berjalan kaki menuju markas tempat Trang disekap. Karena efek narkoboynya belum sembuh, si Paul berjalan seorang diri meninggalkan tim. Sementara itu, Mad Dogs dan anak buahnya membawa si Litvin ke lokasi tempat dia menyimpan nuklir. Masalah muncul ketika tim terjebak di antara lembah dan mereka harus mendaki tebing yang tinggi tersebut. Sementara itu, Paul sendiri menemukan beberapa anak bunda yang sedang camping. Di sisi lain, Trang dan Lana disekap di dalam ruang sauna. Alhasil Lana mulai kepanasan. Winters memutuskan untuk pergi lebih dulu bersama McKnight. Sedangkan Gomez dan Maya akan menarik Haggerty memutari bukit ini. Disinilah Gomez tidak setuju hingga terjadi adu mulut di antara mereka. Karena melihat tautan putrinya di medsos dengan seorang pria, Paul menggunakan mobil yang dia rampas sampai tiba di hotel untuk menemukan si Jen. Paul bertemu dengan pacar putrinya. Tiba-tiba komplotan bersenjata menciduk Paul dan memaksa untuk ikut bersama mereka. Melihat cara dari para penjahat itu bertarung, McKnight meyakini para penjahat itu adalah para mantan militer. Paul dan pacar anaknya disekap oleh anak buah Ivan. Dia dipaksa untuk mengatakan di mana Litvin berada. Karena dia menyebut tentang putrinya Paul, mereka akan menculik Jen untuk memaksa Paul bicara. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Sementara itu, McKnight dan Winter terjatuh dari atas tebing. Tiba-tiba dia ditemukan oleh seorang wanita yang mengaku memiliki properti atau tanah ini. Karena McKnight terluka, dia langsung jatuh pingsan. Sementara itu, Maya terjatuh ke dalam lubang tambang tua yang dipenuhi dengan kalajengking. Litvin menunjukkan tempat dia menyembunyikan nuklir di dalam ruangan brankas. Karena menolak membuka pintunya, Mad Dogs memanggil ahli peledak untuk menjebol pintu tersebut. Trang dan Lana akhirnya bisa keluar dari ruang sauna setelah menjebak salah satu anak buah Mad Dogs memanfaatkan keseksoyannya si Lana. Sementara itu, Gomez berhasil membantu Maya keluar dari lubang tersebut sebelum digigit ratusan kalajengking. Winter menjahit luka di tubuhnya si McKnight di rumah wanita yang bernama Susan. Winter mengatakan mereka berdua adalah tim pasukan khusus yang sedang mengejar mafia yang akan meledakkan Las Vegas dengan nuklir. Bukan wanita sembarangan, ternyata Susan memiliki banyak koleksi senjata yang dibutuhkan McKnight dan Winter. Dianggap telah menodai putrinya, Paul marah kepada pacarnya si Jen.
Ternyata Putri Paul sudah diculik oleh mereka. Trang dan Lana mendengar percakapan Maddox yang memaksa Litvin untuk membuka brankasnya. Disinilah mereka mengetahui bahwa nuklirnya ada di rumah ini. McKnight mengambil persenjataan milik Susan, tapi masalahnya mereka harus menggunakan sepeda untuk menuju lokasi musuh. Dan inilah yang dilakukan Powell untuk membebaskan putrinya. Ternyata itu hanya halusinasi si Powell yang rupanya sedang memeluk pohon kaktus. Winter dan timnya kini berkumpul kembali untuk melanjutkan misi mereka dalam membebaskan Trang dan mendapatkan nuklir tersebut. Ketika Trang bermaksud menyergap mereka, para penjahat itu berhasil meledakkan pintu brankasnya. Tapi Trang tidak bisa berbuat banyak karena mereka menyandra Lana. Senjata nuklir berbahaya itu dikuasai oleh Maddox. Tapi bahan peledak nuklir itu akan meledak dalam waktu 4 jam lagi. Kecuali anak buah Lana berhasil mematikan pengatur waktunya. Menggunakan snipernya, Gomez melihat lokasi markas musuh yang berjarak 500 meter dari danau tempat tim berada. Terlihat markas komplotan mafia itu. Meski tidak melihat rekannya Trang, tapi McKnight yakin dia ada di dalam sana. Terlihat juga Haggerty mulai sedikit sadar dan mengigau merasa sedang di alam mimpi. Tak jauh dari lokasi, tim menemukan sebuah rumah kosong sebagai tempat perlindungan sementara dan menyusun rencana berikutnya. Maya sendiri menemukan perangkat komputer jadul yang harus dia manfaatkan untuk meretas musuh. Winter lalu mengganti perban luka di perutnya McKnight. Maya yang melihatnya kembali cemburu. Winter menghubungi Komandan James dari telepon yang dia temukan di rumah tersebut untuk melaporkan kepadanya bahwa tim berada 500 meter dari lokasi markas musuh tempat disembunyikannya senjata nuklir. James menawarkan bantuan pasukan yang bisa dikirim jika Winters membutuhkan, namun Winter mengatakan belum saatnya. Dia tidak mau musuh meledakkan nuklir tersebut yang bisa membahayakan banyak orang. Winter membagi tugas masing-masing anggotanya, namun tidak dengan si Powell yang masih mengalami halusinasi akibat efek narkoboy. Agar dia tidak membuat keributan, McKnight pura-pura memberinya senjata tanpa peluru. Powell pun percaya setelah ditugaskan untuk melindungi timnya menggunakan senjata tersebut dari ancaman musuh. Tim akhirnya menemukan informasi tentang identitas bos dari sindikat itu yang dipimpin oleh pria bernama Maddox yang diketahui sebagai pemilik perusahaan militer swasta. Dia banyak beroperasi di tahun 99 hingga 2000-an dan pernah bekerja di CIA. Tahun 2009, dia hilang dari radarnya intelijen. Namun saat ini, dia berencana untuk merampas nuklir dibantu oleh pasukan pribadinya. Bukan musuh sembarangan, inilah yang harus diwaspadai oleh Winter dan timnya. Sementara itu, Trang dipaksa untuk mengatakan dari mana timnya mengetahui tentang markas ini. Trang diancam dengan alat yang dimasukkan ke dalam belutnya. Di sisi lain, Litvin dan anak buahnya disekap di dalam ruangan es oleh mafia Amerika itu. Mereka berusaha mencari cara agar bisa keluar. Singkat cerita, Winter dan timnya mulai masuk ke dalam markas musuh. Tim lebih dulu melumpuhkan alat transportasi para penjahat itu agar mereka tidak bisa kabur dari lokasi ini. Masalah kembali dihadapi si Powell karena halusinasi akibat dari narkoboy sampai dia sadar senjatanya tidak ada peluru. Winter dan McKnight kini sudah berada di dalam markas musuh. Gomez menyelamatkan Winter dan ini yang terjadi. Setelah Powell mendapatkan pelurunya, inilah yang dia lakukan. Saat menghubungi anak buahnya melalui radio, Maddox baru menyadari mereka telah dilumpuhkan. Giliran McKnight yang beraksi untuk menyelamatkan Trang. Sementara itu, Maya berusaha merebut senjata dari tangannya si Powell. Masalahnya, komputer satu-satunya yang dia miliki hancur gara-gara tertembak. Trang yang sangat dendam menusuk mata penjahat ini. Maddox dan anak buahnya berhadapan kembali dengan Litvin yang berhasil membebaskan diri dari ruangan es. Kali ini, Litvin yang menguasai keadaan karena membawa pasukan yang jauh lebih besar. Awalnya, Litvin berharap Maddox mau membantunya membebaskan Ivan dan dia akan memberikan bahan peledak nuklir itu. Tapi karena Maddox berkhianat, uang yang dijanjikan oleh Maddox tidak penting lagi baginya. Namun ternyata anak buah Litvin kembali berubah haluan karena menurutnya uang tetap lebih penting.
Sebelum peperangan terjadi, Winter muncul di antara mereka, menyebut ada penembak jitunya yang siap menghabisi mereka semua. Agar anak buah si Litvin makin bingung, Winter menjanjikan keamanan dan kekebalan penuh untuk mereka. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Setelah mereka berhasil dilumpuhkan, ternyata si Maddox dan anak buahnya berniat kabur, lalu muncul Maya yang mencoba menghentikan mereka. Namun naasnya, Maya ditembak oleh para penjahat itu. Singkat cerita, Haggerty yang masih berada di atas sekoci baru saja siuman. Dia naik ke atas sebuah kapal. Winter mendapat teguran keras dari komandannya karena gagal menangkap si Maddox dan senjata nuklir itu. Maya dilarikan ke rumah sakit akibat luka tembak yang diterimanya. Look good now, but I promise you I'm gonna find Maddox. Buck up, I would suggest you can't either. Di sisi lain, perselisihan terjadi antara Winter dan McKnight. Keduanya saling menyalahkan satu sama lain hingga McKnight memutuskan pergi membawa Trang dan Powell untuk mengajar para penjahat itu. Let's go. Let's go, Trunk. Paul! Get in the fucking car! Let him go. Girls' day. Maddox berencana untuk meledakkan senjata nuklir portable itu di sebuah lokasi yang belum terungkap. Kembali ke McKnight yang menemukan mobil yang digunakan oleh si Maddox. Namun ternyata dia salah sasaran karena mobilnya telah ditukar. Drive this way. You didn't see which way they were headed? No. Lana kembali mengingat pembicaraan antara para penjahat itu yang menyebut tentang seseorang bernama Dallas di lokasi bernama Ladies. Di sisi lain, McKnight dan tim menemukan mobil yang ditinggalkan para penjahat. Winter bersama Gomez dan Lana tiba di klub yang diduga sebagai tempat si Dallas kini berada. Trang yang emosi memilih untuk keluar dari tim hanya karena McKnight tidak mengizinkannya untuk makan. Stop freaking me out. Where are you going? Sick of this shit. I'm starving. Dia masuk ke dalam restoran yang dimana sebenarnya Haggerty ada di sana cuma sedang di toilet bersama pacar barunya untuk mengonsumsi narkoboy. Tak berselang lama, McKnight dan Powell pun menyusul Trang. Sedangkan Winter dan tim Ladies akhirnya menemukan si Dallas di dalam klub tersebut. Winter merayunya agar bisa merampas ponselnya. Tiba-tiba Powell mendapat telepon dari si Haggerty yang berada di dalam toilet persis di depannya. Powell pun menceritakannya kepada McKnight, tapi mereka tidak percaya karena menganggapnya masih berhalusinasi. Di waktu yang sama, McKnight dan Trang melihat beberapa pria yang menggunakan arloji yang sepertinya didapatkan dari si Maddox. Karena mereka menolak bicara, perkelahian pun terjadi. We got this thing fair and square. Your Elvi buddies are not gonna like what happens next. You go worry about my order. I haven't put that in yet. We don't want your watch. We want the guy who gave it to you. That's it. Begitupun dengan Winter dan si Dallas saat mencoba merebut ponselnya. Akhirnya, McKnight mendapatkan informasi bahwa si Maddox menukar mobilnya mereka dengan arloji si Maddox. Karena hanya Maya yang bisa meretas ponsel itu, Winter ingat kembali dengan si Ivan Kozlov. Ivan Kozlov. Thanks, Lana. Maddox berencana untuk menghancurkan Las Vegas dengan senjata nuklir tersebut karena Las Vegas dipermasalahkan oleh kedua pihak antara pemerintahan yang berkuasa dan oposisi. Dan jika Las Vegas hancur, maka timbul perang saudara. Accelerate us to civil war. We will swoop in and give this. We're preparing the device right now. McKnight memutuskan untuk mengikat si Powell. Powell pun terkejut setelah melihat McKnight ada di sana. Leave me here. Oh, Haggerty, over here. Singkat cerita, Winter menemui si Ivan untuk diajak bekerja sama. Lana pun masuk untuk memaksa mantan pacarnya ini. Di sini dia hanya menyebutkan bahwa Maddox akan menemuinya di Pegadaian. Good luck. Sementara itu, ahli peledaknya Maddox mengaku kesulitan untuk mengatur waktu peledak nuklir tersebut yang terus berjalan mundur. Ternyata Haggerty muncul di Pegadaian tersebut untuk membeli cincin. Mereka tidak tahu jika Haggerty adalah ahli peledak.
Inilah toko pegadaian tempat yang disebutkan oleh Ivan Kozlov. Winter akhirnya menghubungi McKnight untuk bertemu di lokasi pegadaian. Tim akan fokus untuk merebut kembali peledak nuklirnya. Masalah si Haggerty ada atau tidak urusan belakangan. Si Haggerty malah sibuk melangsungkan pernikahan dengan wanita yang baru dia kenali. Maddox dan timnya mulai mempersiapkan senjata setelah menyadari tim pasukan khusus Amerika datang mendekat. Singkat cerita, tim masuk ke dalam pegadaian tersebut, namun ternyata Maddox dan anak buahnya sudah dibantai habis oleh si Kozlov. Keep your guard up. Whoever it was might still be here. What happened? Kozlov. Winter pun terkejut, tak menduga bahwa sebenarnya Lana adalah penjahat sekaligus saudaranya si Ivan. You know who I am. You're Anastasia Kozlov. Released my brother by 9 a.m. Lana yang bernama asli Anastasia adalah adik dari Ivan Kozlov. Mereka berdua sejak awal sudah merencanakan balas dendam atas kematian orang tua mereka yang dibunuh oleh militer Amerika. Dan kini Lana menguasai peledak nuklir tersebut. Terlihat sisa waktunya 2 jam lagi sebelum meledak. Winter dan timnya menyadari telah dikelabui oleh Lana, karena faktanya Lana lah yang telah membebaskan Litvin dan antek-anteknya dari ruangan es tersebut. The other sleeper cell Russians I've encountered? Yeah, and that explains why the Russians were suddenly back. Just gotta keep moving forward. This ain't fucking over. Winter lalu dihubungi oleh atasannya, menyebut tugasnya sudah berakhir karena dia gagal mendapatkan peledak nuklirnya. Kasus ini akan diambil alih oleh tim FBI di bawah pimpinan Ferguson. You have to give us one last chance. FBI Special Agent Ferguson. Tiba-tiba terjadi adu mulut di antara mereka. We like to do both. Sister with you for a ride along the entire night. So how about you just give me the phone, Anastasia? It's untraceable, but I have a feeling she'll call again. Maya akhirnya kembali siuman setelah menyadari Lana telah memanfaatkan dirinya. Karena ponsel milik Winter diberikan kepada agen Ferguson, dia dihubungi oleh si Lana yang menginginkan kakaknya dibebaskan dan ditukar dengan senjata nuklir. Keduanya sepakat untuk melakukan pertukaran jam 8 nanti. Agreed. Tapi Ferguson yang seperti terlihat pintar, yakin si Lana sedang merencanakan sesuatu. Points on every block. She's gonna tree points and lay a trap for the Kozlovs. Yes, sir. Get Ivan ready for transport. Powell masih terikat di tiang berusaha melepaskan ikatannya. Makhluk hijau itu muncul kembali, tapi kini membuatnya sadar. Will you finally be free? Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Powell melihat sebuah mobil polisi di depannya. McKnight menghubungi James berharap dia mau memberi kesempatan lebih kepada Winter. Tapi Direktur CIA menyebut ini bukan keputusannya. Not my call. Karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Winter akhirnya mengaku kepada McKnight bahwa dia sudah bertunangan dengan seorang agen MI6, tapi tunangannya itu gagal dalam sebuah misi hingga ditangkap dan dibunuh. Inilah sisi pribadi Winter yang tidak diketahui banyak orang. McKnight merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya, dan setelah itu mereka pun celepot. Maya akhirnya kembali bergabung dengan tim. Dia mendapatkan informasi tentang pria bernama Rodriguez yang disebutnya sebagai perantara yang terkait dengan mafia Rusia. Meski tidak ada persetujuan dari komandan mereka, Winter dan tim kembali kompak dan bersatu untuk menuntaskan kasus ini. Airport's not that far. Hey, I'm sorry about room service. I did tell them to hurry. Terlihat si Lana dan Rodriguez sedang mempersiapkan sebuah mobil yang dipenuhi senjata. Tapi Lana menyuruh mereka menggunakan tangan kosong dalam rencana pertukaran mereka dengan tim FBI. Tim datang ke landasan terkait dengan sebuah pesawat yang akan digunakan oleh para penjahat untuk membawa kabur si Ivan Kozlov. Tapi petugas penerbangan ini tidak percaya. Lalu Winter memaksanya untuk menghubungi Ferguson. Dia memaksa Ferguson untuk mengecek sendiri pesawat tersebut. Jesus Christ, Winters, you're embarrassing yourself. Grounded at least until after the exchange. Singkat cerita, 2 anak buah Ferguson datang untuk mengecek pesawatnya. Tapi mereka mengatakan tidak ada masalah apapun karena pesawat itu hanya digunakan untuk menerbangkan uang kasino biasa. Casino cash transport. Ferguson mengatakan dia berada di pertengahan strip lampu merah tempat dia akan melakukan pertukaran. Jadi tidak mungkin pesawat akan mendarat di sini.
Tak hanya itu, Ferguson memanggil polisi untuk menangkap Winter dan timnya karena dianggap mengganggu penyelidikan mereka. Now! Do what he says. Ivan Kozlov sudah dibawa oleh tim FBI menggunakan mobil lapis baja dengan pengawalan ketat. Kemacetan sempat terjadi karena si Haggerty sedang mabuk di tengah jalan. Gift in the world! So much to ask for! I see how you looking at me! Tim sepertinya menyadari pesawat itu hanya untuk pengalihan. 5 days ago, the pilot lost big on a boxing match. Get flagged. So the pilot's been compromised. It's gotta be some kind of diversion to Spring Ivan. Lana melihat agen Ferguson dari kejauhan. Tak berselang lama, anak buahnya membawakan cover yang berisi senjata nuklir. Agen FBI ini lalu membawa robot untuk mengecek isi koper tersebut. Exchange is on. Tim yang berada di dalam mobil tahanan meminta Trang untuk menggunakan kekuatan menjebol pintu, tapi dia tidak berhasil. Buddy, we're all off our A game today. Di luar dugaan, Paul datang menyelamatkan mereka. Holy shit! I heard over the scanner that you guys were detained, so I cut off. Di lokasi pertukaran, tim FBI sudah membawa si Ivan. Sementara itu, timnya Winters mengambil senjata di dalam mobil FBI. Saat pertempuran akan dilakukan, pesawat itu terbang di atas mereka. Namun tiba-tiba, ini yang terjadi. Couldn't be a bomb, would it? Uang yang dijatuhkan itu diperebutkan oleh warga Las Vegas untuk membuat kekacauan dan mengalihkan perhatian FBI. Anak buah Ivan lalu melumpuhkan tim FBI menggunakan tangan kosong. More manpower to reestablish the perimeter. Thompson, get your team topside. I repeat, get your team. Di luar dugaan, Lana muncul menggunakan motor menembak Ferguson. Sebelum Lana membawa si Ivan, Winter lebih dulu menembaknya. Secure the nuke. Lana kemudian kabur membawa nuklirnya. Kembali ke markasnya, Lana langsung menangis. Dia menghubungi Winter untuk menuntut balas dendam karena telah membunuh satu-satunya orang yang paling berarti dalam hidupnya. 1 jam sebelum nuklir itu meledak, tim pasukan khusus akan kembali menyusun strategi untuk mengejar Lana dan merampas kembali nuklirnya. Di ruangan inilah Maya bisa meretas seluruh kamera CCTV di setiap sudut Las Vegas untuk mengetahui lokasi persembunyiannya si Lana. Tim mendapat kembali dukungan dari James. Assume the worst and you were right. So I may not be of much more use than that. Now go get that goddamn nuke. Every street cam and CCTV in the city. As long as she gets in view with one, we'll find her. Meski tidak tahu di mana keberadaan Haggerty, Powell berencana membawa nuklir itu jauh dari kota ini karena dia tidak mau putrinya ikut menjadi korban. In mind to make. Maya berhasil mendeteksi keberadaannya si Lana. Tak mau buang waktu, tim langsung bergerak untuk memburunya. Tersisa waktu 49 menit lagi untuk tim menemukan senjata berbahaya itu. You have 49 minutes left. Tim tiba di dekat hotel tempat Lana bersembunyi. Di dalam kasino tersebut, tim melihat ada setidaknya 10 anak buah Lana yang tersebar. Masalahnya, Trang sudah sangat kelelahan. Trunk has got you. We're all going out so Maya doesn't get that nuke. Powell diam-diam mencuri helikopter milik media untuk digunakan membantu timnya. Setelah memberikan ancaman, Winter dan McKnight dengan mudah melewati para penjaga hotel tersebut. They were asking for it. Let them through. Fuck them. Sedangkan Gomez standby di atas menara dengan snipernya. Menggunakan sisa tenaga, inilah aksi yang dilakukan Trang. Sudah sangat tidak bertenaga hingga Trang pun tersungkur. Masalah muncul ketika Winter dan McKnight terjebak di dalam lift. Maya, she stopped the elevator. You find me because it will make your inevitable. Tak main-main, Lana pun sudah mempersiapkan seorang sniper. Karena tumpahan coklat yang jatuh persis di mulutnya, Trang pun kembali bangkit.
Akhirnya, Powell menemukan putrinya untuk meminta maaf. I love you, Dad. Gomez dikejutkan oleh seorang pria yang mengaku marah karena pacarnya direbut oleh si Gomez. Who the fuck are you? Fuck you, man. Unbelievable. Tiba-tiba, snipernya Lana melepaskan tembakan. McKnight dan Winter terpaksa menaiki kabel lift karena Maya membutuhkan waktu 20 menit untuk memulihkan kembali sistemnya. Setelah berhasil mengalihkan perhatian musuh, Gomez berhasil menembak sniper musuh itu. I just saw a target and I went for it. That's what I do. Okay, let's do it. Got you, asshole. Baku tembak terjadi antara McKnight dan musuh. Akibatnya, McKnight terjatuh. Winter sendiri berhasil naik ke atas untuk mendapatkan nuklir. Tapi kini dia berada dalam kendalinya si Lana dan anak buahnya. Tersisa waktu 32 menit lagi sebelum nuklir itu meledak. Would you like to see it? You think I care about them? Ternyata McKnight kembali bangun. Keduanya kembali bertarung. Anak buah Lana terkejut setelah menyadari tidak ada evakuasi untuk mereka. Tiba-tiba, Trang dan McKnight kembali muncul untuk membantu Winter. Keseruan pun kembali dimulai. Di waktu yang sama, Winter dan Lana terlibat pertarungan sengit. Ketika Powell hampir tertembak RPG, ini aksi yang dilakukan Gomez. What are the odds he's got another rocket? I can't take it! Bye, bitch. Kopernya mereka dapatkan. Tak ada pilihan, Powell harus membawa koper tersebut jauh dari kota Las Vegas. Winter sempat membujuk Lana untuk menonaktifkan nuklir tersebut. Tapi dia pun tidak mengerti. Rupanya koper itu kosong. I can't. Winters, what the fuck are you doing? Setelah dilakukan penelusuran, Maya mendeteksi koper tersebut berada di hotel, tepatnya di dalam sebuah mesin slot. Maya lebih dulu meretas seluruh mesin slotnya agar semua pengunjung mendapatkan kemenangan. Tersisa satu mesin yang terlihat mati, dan di sana nuklir itu disembunyikan. Dalam waktu 3 menit, Powell akan membawa senjata berbahaya tersebut jauh dari kota Las Vegas menggunakan helikopter. Tiba-tiba, si Haggerty muncul menggunakan onta. See this bitch. This is what McKnight had. Setelah istrinya muncul, Haggerty kembali mendapatkan inspirasi dan kekuatan. Akhirnya, nuklir tersebut berhasil dinonaktifkan. She's done. Winters, We did it, sir. a grateful nation owes you a debt. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.